Bab 111. Kau bahkan tidak mendukung tembok itu, paman membujukmu. Aku tidak kenal Chen Yuan. Apakah dia tampan? Mengapa postingannya ada di mana-mana akhir-akhir ini? Mungkinkah dia sentimeter tanpa kepala? Dukung pertarungan ini, si tukang catur harus menghapus postingan itu dan meminta maaf. Chen Yuan melihat komentar di forum, sudah lebih dari 999. Postingan ini tidak dibuat hari ini. Postingan ini dikirim kemarin, tetapi hari ini sangat populer di forum kampus, dan berhasil berada di peringkat teratas. Kecuali postingan ini. Apalagi yang ada, Chen Yuan memilih 20 sekaligus, mengejutkan Huda. Chen Yuan merebut Liang, dan kapten tim atletik sekolah mendapat lampu hijau secara langsung. Tunggu serangkaian postingan lainnya. Chen Yuan merasa sedikit emosional. Meskipun dia tidak pernah peduli dengan kata-kata gila di forum kampus itu. Dia juga tidak keberatan dengan serangan dan pelecehan yang ditujukan kepadanya secara online. Tetapi Sulele mampu mengklarifikasi untuknya, dan memposting sebuah postingan untuk melawan si tukang catur. Tidak mungkin mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berterima kasih. Tapi masalahnya adalah, dari awal hingga akhir, Chen Yuan hanya menganggap Sulele sebagai alat. Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Chen Yuan juga mendatangi Sulele yang berinisiatif memulai percakapan dengan tujuan untuk menghasilkan uang. Dan proses memulai percakapan itu tidak menyenangkan. Dia juga sempat diremehkan oleh Sulele. Pada akhirnya, dengan mengandalkan kemampuannya menghasilkan uang, rasa suka Sulele terus meningkat hingga dia berhasil melakukan serangan balik. Tapi alat tetaplah alat. Chen Yuan tidak pernah menaruh emosi apapun pada Sulele. Semua orang adalah transaksi uang. Aku akan mengeluarkan uang untukmu, dan kau akan melakukan tugas untukku. Sungguh pemandangan yang harmonis dan ramah. Tapi sekarang kau telah berubah. Kau tidak menginginkan uang lagi, kau menginginkan perasaan. Bukankah ini sulit bagi orang yang kuat? Pendekatan Sulele sangat menyentuh Chen Yuan. Tapi Chen Yuan juga bisa melihatnya. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Wanita ini tahu betul bahwa dirinya lebih rendah dari Zhao Yuqi dalam hal penampilan, temperamen, dan reputasi. Oleh karena itu, jika ingin bersaing dengan Zhao Yuqi, ia harus menunjukkan ketulusan. Dan ia melakukannya dengan cerdas. Sulele tidak hanya mengelilingi Chen Yuan sepanjang hari seperti anjing yang menjilat, membuatnya bosan. Sebaliknya, dia memilih untuk melawan si tukang ketik secara online dan secara terbuka membela reputasi Chen Yuan. Dia tidak pernah menyebutkan masalah ini kepada Chen Yuan di WeChat. Tetapi jelas bahwa Chen Yuan akan mengetahuinya cepat atau lambat. Akan melihat postingan ini cepat atau lambat. Ketika Chen Yuan melihat postingan ini, dia akan semakin terharu. Operasi ini. Citra Sulele yang memberi karena cinta dan tidak meminta imbalan apapun perlahan-lahan terbentuk. Begitu gadis rendahan berpangkat tinggi itu mengerahkan kekuatannya, dia benar-benar memiliki dua sisi. Tapi jangan katakan dulu. Bahkan jika Chen Yuan mengetahui tipu dayanya, dia tetap tidak bisa membencinya. Karena orang benar-benar membantumu. Kamu tidak bisa tidak berterima kasih untuk melindungi orang lain, kan? Tinggi. Benar-benar tinggi. Chen Yuan memikirkannya. Setelah keluar dari forum kampus, dia mengirim pesan kepada Sulele. Aku melihat postinganmu tentang melawan si tukang ketik, terima kasih. Ketika Chen Yuan mengirim pesan ini, dia hanya berterima kasih dengan sopan. Sulele segera membalas. Sama-sama, kakak Chen Yuan, kau sudah banyak membantuku, aku hanya melakukan beberapa hal kecil yang mampu kulakukan, tidak perlu disebutkan. Ngomong-ngomong, kakak Chen Yuan, aku ingin mengajakmu menonton film. Kudengar, Wolf Warrior 3, akan tayang. Apakah kau ada waktu luang besok? Aku ada urusan besok, kenapa tidak kita bicarakan lain kali saja? Chen Yuan menolak dengan sopan. Tidak bisakah dia mengatur waktu lain besok? Menemani Zhao Yuqi merayakan ulang tahunnya di siang hari. Menonton film dengan Sulele di malam hari. Kuncinya adalah Zhao Yuqi dan Sulele saling kenal. Lebih baik tidak bertemu di hari yang sama. Yah, kudengar besok adalah ulang tahun Zhao Yuqi, dan dia mengundang banyak orang dari serikat mahasiswa, bahkan Qin Bingsui. Sulele memang punya selera yang bagus. Tapi Chen Yuan tidak bisa disalahkan. Dia tahu bahwa Chen Yuan pasti akan datang di hari ulang tahun Zhao Yuqi, dan dia tidak bisa menghentikannya meskipun dia mau. Maka dari itu, lebih baik tenangkan pikiranmu. Qin Bingsui. Menyebut nama ini, Chen Yuan seperti petir. Gadis tercantik nomor 1 di Huda, ketua OSIS, dan senior-senior, dia biasanya hanya melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya. 80,00% siswa di sekolah tersebut pernah mendengar namanya. Tapi sepertinya tidak banyak orang yang pernah melihatnya. Di antara mereka adalah Chen Yuan. Nama gadis tercantik di sekolah sudah terdengar selama 3 tahun penuh. Gadis ini hampir lulus, dan dia belum pernah melihatnya sekalipun.
Entah siapa yang mengatur gelar gadis tercantik di sekolah. Pokoknya, luar biasa. Semua orang yang pernah mendengar dan melihatnya takjub. Banyak pendukung Zhao Yuqi merasa tidak puas. Mereka mencoba segala cara untuk melihat Qin Bingsui, dan seseorang benar-benar melihatnya. Entah apa yang terjadi, mereka semua memberontak. Chen Yuan selalu percaya pada rumor seperti itu. Zhao Yuqi sudah sangat cantik. Dia lebih cantik dari Zhao Yuqi, bukankah dia setara dengan Xiao Ruoyu? Juga seorang gadis dengan nilai 9 atau lebih. 1 dari sejuta. Jika ini benar-benar terjadi, Chen Yuan bertanya-tanya apakah dia juga bisa dikembangkan menjadi objek penjilat anjing. Tentu saja, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Mungkin seseorang sengaja melebih-lebihkan. Semakin tinggi harapan, semakin besar kekecewaannya. Pokoknya, setelah bertemu Xiao Ruoyu, Chen Yuan belum menemukan gadis yang lebih cantik dari Xiao Ruoyu. Bahkan bintang-bintang wanita papan atas di industri hiburan pun mungkin tidak bisa menyaingi penampilan Xiao Ruoyu. Baru saja kembali ke kamar tidur, konselor Wang Suebing tiba-tiba memanggil. Chen Yuan, kenapa kamu sering bolos kuliah akhir-akhir ini? Apa kamu tidak mau kredit? Tidak mau lulus? Atau kamu berencana mengulang? Tahukah kamu bahwa kamu sudah gagal beberapa ujian? Wang Suebing memarahinya. Maaf, Pak Wang, memang ada banyak hal akhir-akhir ini, dan saya harus bolos kuliah. Jangan khawatir, saya akan mengejar ketertinggalan mata kuliah yang gagal. Saya pasti akan belajar keras dan berprestasi setiap hari. Baiklah, jangan bicarakan hal-hal itu. Aku tahu kau baru-baru ini menjadi selebriti internet, dan kau punya gengsi. Kurasa kau tidak perlu masuk kelas, kan? Untuk menjadi siswa, kau harus terlihat seperti siswa. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu sesuatu. Pelatih tim atletik sekolah, Pak Chu dan Pak Jin, menganggapmu sebagai anak didik yang sangat berbakat, dan berencana untuk memberikan pengecualian agar kau bisa bergabung dengan tim atletik. Masalah ini telah dilaporkan kepada pimpinan sekolah, dan pimpinan telah menyetujuinya. Bersiaplah untuk berlatih dengan tim atletik minggu depan. Petik 2. Pekan olahraga atletik provinsi kita akan segera diadakan. Guru Chu dan Guru Jin sangat menyarankan kalian untuk mewakili sekolah kita dan berpartisipasi dalam Liga Provinsi. Jika kalian bisa memenangkan medali emas atas nama sekolah kita dan meraih kejayaan bagi sekolah, kalian akan berkesempatan masuk dalam daftar 10 besar sekolah, yang dapat tercatat dalam sejarah sekolah, dan catatan kalian akan sangat berbeda dari siswa biasa. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, hargailah, mengerti. Mendengar pidato panjang Wang Suebing, raut wajah Chen Yuan tampak sedih. Tapi Pak Wang, saya mahasiswa sastra. Impian masa depan saya adalah menulis novel dan menjadi penulis hebat, bukan atlet. Baiklah, jangan bicarakan hal-hal itu. Kamu masih ingin menjadi penulis hebat dengan kemampuan menulismu. Guru tidak ingin memukulmu, jadi kamu harus tenang secepat mungkin, jangan sia-siakan bakatmu, aku sudah berjanji pada Guru Jin, oke. Itu saja. Halo. Tanda tanya petik 2. Halo. Tanda tanya petik 2. Guru Wong. Aku belum setuju, Pak Wang. Bab 112. Firaun dengan kejam menutup telepon. Sepertinya dia tidak ingin mendengar apa yang dikatakan Chen Yuan. Chen Yuan yang sedang senggang. Akhirnya punya waktu untuk mencari properti di dekatnya. Secara khusus, daftar properti di komunitas Qin Yuan menjadi fokusnya. Hari ini, dia berhasil melakukan serangan balik terhadap Xiao Ruoyu dan mendapatkan dana tambahan 5.000 juta ke rekeningnya. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Ini adalah hadiah sistem terbesar yang pernah dia terima. Jadi dia memutuskan, tidak hanya untuk membeli suite untuk dirinya sendiri, tetapi juga ingin membeli villa untuk orang tuanya di pusat kota kabupaten. Dengan cara ini, selama liburan, ketika mengunjungi kerabat, orang tuanya juga akan lebih bermartabat. Tetapi inti masalahnya adalah, harus ada sumber uang ini. Jika dia mengambil sejumlah besar 5.000 juta begitu saja, mereka mungkin berpikir bahwa Chen Yuan merampok bank. Tampaknya merampok bank mungkin tidak bisa langsung mendapatkan 5.000 juta. Jadi harus ada alasan untuk sumber uang tersebut. Tampaknya menjadi selebriti internet juga merupakan pilihan yang baik. Ini akan merasionalisasi sumber pendapatannya. Namun, identitas selebriti internet dan identitas perokok tetap perlu dibedakan. Jika tidak, dampak sosialnya akan terlalu besar, yang dapat menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Selain itu, Chen Yuan memutuskan untuk membuat beberapa identitas Shenhao Fest. Tidak cukup hanya menjadi perokok. Jumlah uang yang dililitkan di akun sistem utama terlalu luar biasa. Dia benar-benar ingin menggunakan satu akun untuk menghabiskan puluhan miliar di platform siaran langsung utama. Diperkirakan bahkan negara akan menyelidikinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat beberapa identitas fest. Pada tahap awal, Chen Yuan bersikap merendahkan dan berpura-pura agresif,
dan beberapa aspek tidak dipertimbangkan dengan benar, jadi sekarang dia tentu saja harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Dan ada dua manfaat lain dari membangun beberapa identitas fast. Pertama, Anda dapat menggunakan identitas yang berbeda untuk melawan pembawa acara wanita. Dengan cara ini, tidak perlu lagi mengarang cerita, mengatakan bahwa keluarganya memiliki warisan 500 miliar, dan dia harus menghabiskan miliar dalam sebulan. Alasan seperti ini terlalu dibuat-buat. Terlalu banyak yang dikatakan, dan tingkat kredibilitasnya tidak tinggi. Kedua, ganti rompi dengan hadiah sikat. Orang-orang yang sudah dikenalnya sebelumnya, gadis-gadis yang sudah tahu identitasnya sebagai presiden perokok, tidak akan iri. Ini dapat memastikan bahwa popularitasnya tidak akan menurun secara signifikan. Analisis seperti itu. Manfaat dari banyak identitas palsu memang tidak banyak. Tidak heran jika beberapa bajingan. Akan selalu ada beberapa ide WeChat, beberapa lingkaran pertemanan, dan bahkan beberapa ponsel. Identitas dapat diganti kapan saja. Bahkan jika reputasinya di lingkaran pertemanan perempuan hancur, itu tidak akan mempengaruhinya sedikitpun untuk terus mendekati perempuan. Menguasai tongkat, tetapi membidik halaman. Chen Yuan adalah seorang aktivis. Dia menggunakan trompet penguin. Mulai membangun identitas palsu baru di platform siaran langsung utama. Nama identitas palsu ini adalah Tomat No, pria tampan. Nama itu dipilih sesuka hati. Trompet dengan suara cacar baru saja dibuat. Saya tidak menyangka Zhao Yuqi akan mulai siaran. Kiki, kenapa kamu belum mulai siaran selama beberapa hari? Pembawa acara, kamu sekarang melamun, apakah kamu diurus oleh Tuan Yan, jadi kamu tidak mau bekerja keras? Tuan Yan adalah kritikus seks yang hebat, dia memberi hadiah kepada pembawa acara wanita di mana-mana, aku takut aku melupakan Kikiku. Kiki, kamu akan kehilangan penggemar jika terus seperti ini. Melihat serbuan di ruang siaran langsung, Zhao Yuqi berkata dengan nada meminta maaf. Maaf semuanya, aku telah membersihkan rumah baruku selama beberapa hari terakhir, jadi aku agak sibuk dan tidak memulai siaran, tetapi sudah dibersihkan hari ini. Sial, Kiki, rumahmu benar-benar besar, apakah ini villa? Kiki, dokter mengatakan bahwa gigiku tidak bagus, dan aku hanya cocok untuk makanan lunak, kurasa kamu bisa mempertimbangkannya. Pembawa acara, aku ingin menjadi nomor 1 dalam daftar keseluruhanmu. Tepat. Ketika para penggemar di ruang siaran langsung terkejut dengan kemewahan rumah baru Zhao Yuqi. Di layar buletin ruang siaran langsung, sebuah akun bernama Pria Tampan No Tomat tiba-tiba membual bahwa dia ingin berada di daftar No Zhao Yuqi. Itu lucu sekali. Mengapa lucu? Semua orang tahu bahwa No Zhao Yuqi di daftar itu adalah Presiden Yan. Sosok seperti apa yang selalu penuh tipu daya. Dewa yang tak tertandingi. Seorang bos hebat yang bisa menghasilkan ratusan juta dolar di platform siaran langsung utama. Bahkan jika dia hanya memberi Zhao Yuqi hadiah sekali saja, nilainya masih melebihi 1.000 juta. Jika kau ingin berada di peringkat ke-1000 dalam daftar Zhao Yuqi, kau setidaknya harus mendapatkan lebih dari juta hadiah, kan? Kakak, kau sangat berani, dan kau bahkan ingin berada di peringkat kedua Yan Zong, ayo, Oli. Aku mungkin masih anak SD, aku takut aku tidak tahu seperti apa keberadaan orang yang selalu merokok, dan aku tidak memiliki sedikit pun rasa kagum. Haha, idiot ini, aku tertawa terbahak-bahak. Rentetan ejekan terdengar di ruang siaran langsung. Permusuhan itu agak serius. Selalu keluar dengan rokok untuk membuat keributan. Aku sangat marah. Sangat kesal. Chen Yuan tidak tahu apakah dia harus marah atau tidak, dia terdiam. Kau tidak bisa marah pada dirimu sendiri, kan? Tapi untuk menunjukkan, rompi barunya dan Yan bukanlah orang yang sama. Chen Yuan mulai menyemprot orang-orang di ruang siaran langsung. Apa sih asap itu? Aku belum pernah mendengarnya. Dasar sampah, kau sama sekali tidak bisa merasakan aura pria kuat. Tunggu aku akan memungut uang sekarang. Pria paling tampan di Tomato mulai berbicara dengan kata-kata liar. Amarah yang meluap-luap. Dia tampak menantang. Bahkan Zhao Yuqi mengerutkan kening. Penjaga, kenapa kau tidak membungkam orang ini saja? Dasar pengganggu, menyebarkan aura di sini. Tuan Yan, Anda belum pernah mendengarnya, silakan keluar dan belok kanan, cari tahu sendiri, jangan anggap ketidaktahuan Anda sebagai kebanggaan. Si idiot ini lebih tampan daripada benda-benda, kau sangat tampan. Aku sering melihat pengganggu seperti ini, dan mereka bilang mereka memungut uang, mungkin mereka sudah kabur, tapi Nima suka banyak bicara, menyebarkan aura di mana-mana, kurasa itu sangat tidak memuaskan di kehidupan nyata. Tepat. Ketika beberapa akun tingkat tinggi di ruang siaran langsung dengan gila-gilaan membenci pria tampan nomor 1 di Tomato. Di layar publik ruang siaran langsung, hadiah karnaval mewah dikirimkan. Pria tampan nomor 1 Tomato memberi hadiah karnaval imut Kiki kepada pembawa acara. Pria tampan nomor 2 Tomato memberi hadiah karnaval imut Kiki kepada pembawa acara.
Pria tampan nomor 3 Tomato memberi hadiah karnaval imut Kiki kepada pembawa acara. Meskipun Chen Yuan adalah seorang troll, tapi juga seorang penyemprot yang berani. Meskipun dia menyemprot orang, dia menyemprot dirinya sendiri. Tapi hadiahnya bersinar. Kali ini dia menembak. Itu tidak akan pernah kalah dengan asap. Berbeda dengan Tuan Yan, dia ingin membangun rompi dengan kepribadian yang dominan. Mengalahkan langit dan mengalahkan udara. Hanya dengan cara ini orang dapat membedakan Yan Zong dari pria tampan peringkat not Tomato. Dan barusan dia bahkan merokok. Diperkirakan tidak ada yang akan menyangka. Merokok selalu membuat orang yang membosankan. Benar-benar membuat trompet untuk menyemprot dirinya sendiri. Bukankah ini menyebalkan? Awalnya, semua orang memandang rendah pria tampan dengan peringkat tomat nomor 1 ini. Menganggapnya bodoh, troll, orang yang suka pamer, ikan asin. Tapi setengah jam kemudian, kengerian di mana-mana. Pria tampan peringkat nomor 5000 di Tomato membuat lebih dari karnaval hanya dalam setengah jam. Berhasil menggusur tempat pertama dalam daftar keseluruhan yang ditinggalkan oleh Tuan Yan dalam hitungan detik. Tapi dia masih belum berhenti. Masih terus beraksi. Popularitas ruang siaran langsung Zhao Yuqi juga menembus dari 2000 orang di awal menjadi 20. Dan menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar jam di semua platform. Semakin banyak orang membanjiri ruang siaran langsung Zhao Yuqi. Setelah 1 jam, bab 113, Chen Yuan membeli lebih dari 1 karnaval untuk Zhao Yuqi. Jika dikonversi menjadi koin, Soft Sister, nilainya lebih dari 3.000 juta. Ini lebih dari 3 kali lipat total hadiah rokok sebelumnya. Di ruang siaran langsung, ratusan ribu penonton heboh. Astaga, bukankah pembawa acara wanita ini pernah memberinya 1.000 juta kredit sebelumnya, mengapa bos tampan lain muncul? Terkejut, aku terkejut lagi. Latar belakang luar biasa seperti apa yang dimiliki Kiki. Mungkinkah Yan Zong dan Sui selalu orang yang sama? Tulisan tangan ini sangat konsisten. Tidak mungkin, Tuan Sui baru saja menyemprot Tuan Rokok, dia pasti juga bos hebat tingkat tersembunyi. Dia sedikit tidak yakin dengan Tuan Rokok, apakah dia ingin bersaing? Zhao Yuqi tercengang. Pada saat ini, Chen Yuan berhenti memberikan hadiah. Dia mengirimkan layar peluru melayang. Bukankah kau bilang Rokok selalu keren, bagaimana dengan orang? Aku takut dia adik laki-laki. Begitu rentetan komentar ini keluar, siaran langsung Zhao Yuqi langsung meledak. Astaga, apakah ini akan terang-terangan melawan Presiden Yan? Keren. Setelah selesai memposting rentetan komentar ini, Chen Yuan keluar dari ruang siaran langsung. Karena kedua teman sekamarnya di asrama telah kembali online. Sedangkan untuk pria bernama Xiong Tao, sepertinya hari ini dia berencana untuk keluar malam lagi. Chen Yuan tidak menggunakan rompi untuk mengirim pesan pribadi kepada Zhao Yuqi. Karena dia berpikir, godaan seperti itu tidak baik. Sifat manusia terkadang tidak tahan ujian. Bagi perempuan, mereka biasanya tidak bisa menolak pria yang memperlakukan mereka dengan baik, terutama jika pria itu sangat kaya. Jika Zhao Yuqi benar-benar digoda dengan keras, bukankah dia sendiri juga begitu? Pada saat ini, Chen Yuan tiba-tiba menerima pesan dari Zhao Yuqi. Chen Yuan, Tuan Sui yang membeli hadiah di ruang siaran langsungku tadi, apakah itu kamu? Melihat berita ini, Chen Yuan sedikit bingung. Terbongkar secepat ini. Bukankah Zhao Yuqi terlalu pintar? Dia tidak langsung mengakuinya, tetapi mengirim pesan bertanya. Apakah kau pikir aku membosankan? Menyemprot dirimu sendiri. Kau juga bilang kau bukan Tuan Sui, kalau tidak bagaimana kau tahu Tuan Sui telah menyemprotmu? Hantu nakal, terima kasih atas hadiahmu. Tunggu sebentar, aku tidak mengakuinya. Aku hanya pergi ke ruang siaran langsungmu untuk melihat-lihat, dan menemukan seorang anak menyemprotku dengan uang, dan aku ingin berkelahi dengannya sekarang. Oke, berhenti berpura-pura. Pria tampan dengan wajah merah seperti tomat ini persis sama denganmu yang memberikan hadiah. Selain kamu, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang akan memberiku uang sebanyak itu tanpa alasan. Jangan berakting lagi. Aku mengandalkanmu. Chen Yuan hampir tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Zhao Yuqi lebih pintar dari yang dia bayangkan. Dia mengarahkan dan berakting dengan baik, tetapi pihak lain langsung tahu begitu saja. Apakah akting kakaknya benar-benar seburuk itu? Tidak masuk akal. Chen Yuan meninjaunya dengan cermat. Sepertinya benar-benar ceroboh. Tidak ada masalah dengan membuat sensasi. Tidak ada masalah juga memberikan hadiah kepada pembawa acara wanita. Masalahnya adalah cara Chen Yuan membeli hadiah di ruang siaran langsung tadi terlalu mirip dengan Tuan Yan. Mereka tidak bertanya apa-apa, hanya menggesek dengan panik. Berdasarkan pemahaman Zhao Yuqi tentang Chen Yuan, akan aneh jika tidak meragukannya. Chen Yuan merasa dia harus belajar dari kesalahannya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Untungnya, orang yang melihat kebohongannya kali ini adalah Zhao Yuqi.
Jika itu Xiao Ruoyu, akan sulit dijelaskan. Belajar dari kesalahan. Baiklah, Nona Yuki, aku tidak akan berpura-pura lagi, saatnya untuk adu kekuatan, aku bos yang tampan. Aku tahu itu kau. Chen Yuan, jangan beri aku begitu banyak hadiah di masa depan. Tahukah kau bahwa jika kau memberiku hadiah, platform akan mengambil setengahnya. Jika kau memberiku 3.000 juta, kau akan kehilangan 500 juta. Tidak. Itu menyakitkan. Zhao Yuki benar-benar tertekan. Tidak bisakah dia menghabiskan uang seperti ini? Meskipun melakukan itu dapat membuat ketenarannya meroket, itu juga dapat dengan cepat meningkatkan popularitas ruang siaran langsungnya. Bisa kehilangan lebih dari 1.000 juta. Dia telah melakukan siaran langsung selama beberapa tahun, dan dia mungkin tidak dapat mendapatkan uang ini kembali. Zhao Yuki tidak menyadari bahwa idenya sudah sejalan dengan Chen Yuan. Aku tidak tahu ulang tahunmu akan segera tiba, jadi aku akan merayakannya untukmu lebih awal, balas Chen Yuan. Melihat pesan dari Chen Yuan, hati Zhao Yuki terasa hangat. Zhao Yuki. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 94 poin. Wanita. Aku memang suka tipu daya, dan saya bilang saya tidak ingin membeli hadiah, tapi mengapa tingkat kesukaan malah meningkat setelah melakukannya? Sungguh. Sangat sungguh. Tak heran Xiong Tao sering mengatakannya. Terkadang wanita harus mendengarkan secara terbalik. Dia bilang dia tidak ingin kau membelikannya hadiah. Apakah kau benar-benar tidak akan membelikannya hadiah? Bukankah ini tidak berperasaan? Setelah Lao Chao kembali ke asrama, ia segera melemparkan sekotak coklat ke tempat tidur Chen Yuan. Keempat, aku baru saja bertemu Lin Sutong di bawah. Dia bilang dia punya hadiah untukmu. Jika kau tidak menjawab teleponnya atau membalas pesannya, dia memintaku untuk membawanya untukmu. Apa? Chen Yuan melihat coklat di dalam kotak merah muda di depannya. Pikirannya sedikit membeku. Lin Sutong benar-benar memberinya hadiah. Apakah matahari terbit dari barat? Aku sudah mengenal Lin Sutong selama 3 tahun, dan Chen Yuan selalu menjadi satu-satunya yang memberinya hadiah. Kapan dia memberikannya kepada Chen Yuan? Tidak ingat. Sepertinya hanya sekali. Dan hanya sekali. Saat tahun pertama kuliah, Chen Yuan jatuh sakit, dan Lin Sutong tiba-tiba datang mengantarkan obat kepadanya. Saat itulah Chen Yuan terharu. Saat itu, ia merasa Lin Sutong seperti malaikat, yang menghangatkan hatinya, sehingga ia mengejarnya dengan segala cara. Kecuali kali ini. Dalam 3 tahun berikutnya, Lin Sutong tidak pernah membalas hadiah apapun kepadanya. Bercanda saja, sudah merupakan kehormatan bagimu jika Sang Dewi menerima hadiahmu. Apakah kau masih menginginkan hadiah balasan? Kau takut kau sedang memikirkan kentut. Tak disangka, setelah 3 tahun, Lin Sutong benar-benar membalas hadiahnya. Simpan saja coklatnya untukmu, ini dari Lin Sutong, aku tidak bisa memakannya. Chen Yuan dengan santai melempar coklat itu ke atas meja. Keempat, tidak apa-apa. Awalnya dia mengabaikanmu, tetapi sekarang kau membuatnya tak terjangkau. Karena kau tidak mau menerima kebaikannya, maka biarkan aku yang menanggung rasa bersalahnya. Seperti kata pepatah, siapa yang mau masuk neraka tidak akan masuk neraka. Pak Cao, aku juga mau setengahnya, siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Sial. Kau tidak suka coklat, ya. Kalau kamu tidak suka, aku akan bayar setengahnya. Ini coklat bonbon. Sekotaknya terlalu mahal. Petik 2 petik 2. Keesokan paginya, Chen Yuan mengikuti 4 kelas dengan jujur. Setelah makan siang, dia pergi ke kompleks Qinyuan untuk melihat-lihat rumah. Saya sudah menghubungi perantara kemarin. Tapi setelah mengamatinya sepanjang sore, aku tidak terlalu puas. Entah harganya terlalu tinggi, atau tipe kamarnya tidak terlalu bagus. Ketika Chen Yuan membeli rumah untuk Zhao Yuki, dia langsung memutuskan, tetapi ketika dia membeli rumah untuk dirinya sendiri, dia sedikit ragu. Sepertinya dia tidak bisa memutuskan untuk membeli rumah dalam sehari. Perlu melihat beberapa rumah lagi. Saat itu pukul 4 sore. Chen Yuan berkendara ke kompleks Villa Jiangjing. Saat itu, di dalam Villa Taman No, sudah sangat ramai. Wow, Kiki, berapa biaya sewa villa ini sehari? Sangat mewah dan indah. Seorang anggota serikat mahasiswa bertanya dengan ekspresi terkejut begitu dia memasuki Villa Taman. Ya, Kiki, ini hanya pesta ulang tahun. Kamu terlalu boros. Ini tidak boros, ini rumah Kiki sendiri. Sebelum Zhao Yuki bisa berbicara, Wu Xiaofei sudah berbicara. Apa? Villa ini milik Kiki. Bagaimana mungkin? Gadis itu terkejut. Sekelompok anak laki-laki juga tampak terkejut. Bab 114. Ada 20 atau 30 mahasiswa, semuanya tercengang astoniset. Mengejutkan. Ya Tuhan, ini villa taman nomor 6000. Berdasarkan harga rumah di sini, yang ini mungkin bernilai hingga juta. Kelas ini,
dekorasi ini, saya pikir harganya setidaknya 6.000 juta. Ketua Zhao, apakah Anda yakin villa ini milik Anda? Di kompleks Villa Jiangjing, ayah saya membawa saya ke sini untuk melihat real estate ketika baru dibuka. Saya mendengar bahwa villa nomor 34 dibeli oleh seorang bos bernama Hong. Bos Hong sudah berusia tahun. Zhao Yuqi belum berbicara. Seorang gadis berpakaian mewah dengan merek terkenal di sekujur tubuhnya, menatap gadis yang angkuh itu, secara sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan. Namanya Zhong Lili. Dia adalah Menteri Departemen Propaganda Serikat Mahasiswa. Setengah tahun yang lalu, dia dan Zhao Yuqi bersaing untuk posisi Wakil Ketua Serikat Mahasiswa. Karena selisih satu suara, mereka kalah dari Zhao Yuqi. Hal ini menyebabkan rasa dendam sekarang. Bagaimanapun dilihatnya, Zhao Yuqi kesal. Persatuan mahasiswa juga merupakan arena kecil. Di mana ada orang, di situ ada persaingan. Dia datang ke pesta ulang tahun Zhao Yuqi kali ini, dan dia datang untuk mencari kesalahan. Melihat gaunnya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia biasanya orang yang suka berpura-pura pamer. Dalam banyak kasus, bukan hanya pria yang suka berpura-pura agresif, wanita juga suka berpura-pura agresif. Apa yang baru saja dia katakan sangat jahat. Benar-benar menunjuk langsung bahwa villa ini dimiliki oleh seorang bos bernama Hong, dan dia berusia 40 tahun. Bukankah ini berarti memberitahu orang lain bahwa Zhao Yuqi diasuh oleh seorang paman berusia 40 tahun? Kau, Zhong Lili, apa maksudmu? Apakah aku masih bisa berbohong padamu? Wu Xiaofei tampak marah. Wajah Zhao Yuqi juga sedikit muram. Lili benar. Ayahku juga kenal Bos Hong. Saat Bos Hong merayakan ulang tahun putrinya, beliau mengadakan pesta di sini. Aku beruntung bisa hadir juga. Putrinya sekarang sudah berusia 12 tahun, kan? Seorang anak laki-laki berdiri bersama Zhong Lili, dan juga berkata dengan sedikit lucu. Namanya Wu Tianhao, dia pacar Zhong Lili, dan keluarganya juga cukup kaya. Dia telah mengejar Zhao Yuqi selama setengah tahun sebelumnya, tetapi Zhao Yuqi tidak terlalu memperhatikannya. Wu Tianhao akhirnya menyerah dan beralih mengejar Zhong Lili. Meskipun dia sudah berhasil mengejar, dia masih menyukai Zhao Yuqi di dalam hatinya, tetapi ada sedikit kebencian dalam perasaannya. Inilah yang disebut cinta melahirkan kebencian. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, aku ingin menghancurkannya. Ucapan terakhir Wu Tianhao membuat semua siswa yang hadir, bahkan mereka yang memandang Zhao Yuqi, mengubah pandangan mereka. Terutama para siswa laki-laki, masing-masing patah hati. Banyak dari mereka naksir Zhao Yuqi. Sekarang ternyata sang dewi dirawat oleh seorang paman parubaya berusia 40 tahun. Dan paman ini juga memiliki seorang putri berusia 12 tahun. Tidak bisa diterima. Rasanya begitu menyenangkan bahwa si gadis cantik telah ditiduri oleh si pria brengsek lagi. Dengan kondisi kakak Yuqi, pacar seperti apa yang tidak bisa ditemukan, mengapa dia harus diperlakukan tidak adil? Wakil Ketua Serikat Mahasiswa yang terhormat, gadis tercantik kedua di kampus Huda, juga seorang wanita yang mencintai kesombongan. Pada saat ini, Wu Xiaofei bergegas masuk ke villa dengan marah. Sebuah sertifikat properti ditarik keluar dari dalam. Lihat sendiri, atas nama siapa sertifikat properti ini. Sertifikat properti itu dilemparkan ke atas meja. Dan dibentangkan. Seluruh tempat menjadi hening. Ketika semua orang melihat nama di sertifikat properti. Wajah semua orang menjadi kaku. Terutama Zhong Lili, yang merasa seperti ditampar di muka. Ini benar-benar villa kakak Kiki, dan hanya namanya yang tertulis di sana. Ya Tuhan, kakak Kiki benar-benar bisa membeli villa seharga 6.000 juta. Seru gadis kecil itu. Saya kenal Bos Hong ini. Karena kondisi pasar yang buruk dan kerugian bisnis yang serius selama periode ini, dia menjual villa ini. Apakah Anda punya pertanyaan? Zhao Yuqi tersenyum tipis. Dia berkata secara terbuka. Dia mengakui bahwa villa ini sebelumnya milik Bos Hong, tetapi dia juga menjelaskan bahwa villa itu telah dijual. Hebat, Ketua Zhao, Anda membeli villa Riverview sebelum lulus kuliah. Itu luar biasa. Kudengar keluarga kakak Kiki sudah sangat kaya, dan dia juga melakukan siaran langsung, dan dia sudah memiliki jutaan penggemar, terutama di antara penggemar kakak Kiki. Ada dua orang yang sangat berpengaruh di daerah itu, seorang perokok, seorang bos tampan. Jika digabungkan, mereka memberi kakak Kiki hadiah puluhan juta. Kudengar Presiden Yan, siapa presiden tampan ini? Tuan Sui juga seorang yang sangat berpengaruh di daerah itu. Dia memberi kakak Kiki hadiah lebih dari 3.000 juta tadi malam. Gadis SD itu tampaknya adalah penggemar Zhao Yuqi. Aku bahkan menonton siaran langsungnya tadi malam. Zhao Yuqi tidak menyangka hal ini. Lagi pula, dia tidak pernah mempublikasikan siaran langsungnya di antara teman-teman sekelas dan sahabatnya. Apakah Ketua Zhao juga melakukan siaran langsung di Posin? Sepertinya industri siaran langsung benar-benar sedang booming akhir-akhir ini. Sudah kubilang, kalian,
apakah kalian melenceng dari topik? Hari ini ulang tahun Ketua Zhao, jadi mari kita berhenti membicarakan omong kosong ini. Apakah hadiahnya sudah siap? Tentu saja sudah siap, tapi hanya hadiah kecil. Kuharap Ketua Zhao tidak keberatan. Sekelompok pria dan wanita mengelilingi Zhao Yuqi. Mereka mulai memberikan berbagai macam sanjungan. Wajah Zhong Lili menjadi jelek. Ekspresi Wu Wenhao juga jelek. Tanpa disadari, mereka telah terhimpit oleh kerumunan. Melihat pemandangan Zhao Yuqi yang tak terbatas, paru-paru Zhong Lili meledak karena marah. Pesta ulang tahun hari ini. Zhao Yuqi mengundang tidak hanya teman-teman kuliahnya, tetapi juga teman-teman SMA-nya, serta beberapa teman yang telah bermain sejak kecil. Sebagian besar orang yang datang hari ini adalah perempuan. Lingkaran pertemanan Zhao Yuqi sangat luas. Sekarang baru pukul 4, dan lebih dari 30 mahasiswa telah datang, dan banyak dari mereka belum tiba. Selain itu, kecuali orang-orang yang diundang oleh Zhao Yuqi, beberapa orang datang tanpa diundang. Di antara mereka adalah pelamar Zhao Yuqi. Sekitar pukul 4.50, Chen Yuan mengendarai mobilnya ke kompleks Villa Jiangjing. Dia berhenti di pinggir jalan, mengambil boneka beruang dari mobil, dan berjalan menuju Villa Taman No. Alasan mengapa dia tidak mengendarai mobil ke Villa No, adalah karena hari ini banyak mahasiswa dari Universitas Huda. Semua orang saling memandang dan melihat satu sama lain. Lebih baik untuk tidak terlalu mencolok. Saat dia berjalan ke villa nomor 488 dengan boneka beruang di tangannya, dia tidak menyangka sebuah Ferrari yang familiar datang dan parkir di tempat parkir Villa No. Wow, itu Ferrari 488. Kudengar harga seri mobil mewah ini mencapai lebih dari 400 juta, yang hanya mampu dibeli oleh orang kaya raya. Bukankah itu Senior Zheng Bin? Senior Zheng Bin adalah orang berpengaruh di sekolah kita 2 tahun lalu. Kudengar dia mengambil alih bisnis keluarga setelah lulus. Sekarang, di usia 25 tahun, dia sudah menjadi manajer umum di sebuah perusahaan besar. Petik 2. Membandingkan orang dengan orang lain itu membuat frustrasi. Bahkan jika aku berjuang selama 20 tahun, aku mungkin tidak akan bisa menjadi manajer umum. Begitu dia lulus, dia akan langsung melampaui kerja keras saya selama 20 tahun. Mengapa ayah saya bukan perokok? Seorang anak laki-laki berkacamata menghela napas di depan Chen Yuan. Ketika Chen Yuan mendengar ini, dia hampir jatuh ke tanah. Bab 115. Kakak, kau benar-benar luar biasa. Aku bahkan belum menikah, dan aku sudah punya anak sebesar dirimu. Chen Yuan tampak tak berdaya. Namun orang-orang yang hadir tidak terlalu memperhatikannya. Semua mata pada dasarnya tertuju pada senior Zheng Bin yang mengendarai Ferrari 488. Dia masih muda, 25 tahun, adalah manajer umum perusahaan. Di masa depan, akan ada lebih dari juta harta warisan keluarga. Para mahasiswa biasa ini, dibandingkan dengan Zheng Bin, seperti awan dan lumpur. Banyak anak laki-laki yang hadir merasa malu. Tapi ini tidak termasuk Chen Yuan. Setelah Zheng Bin keluar dari mobil, dia masih menelepon. Hei, benar, itu rumah Taman No di kompleks Villa Jiangjing, silakan bawa mobil Anda masuk. Zheng Bin menyelesaikan panggilan teleponnya. Tepat sebelum memasuki villa, dia bertemu dengan Chen Yuan. Anak ini lagi. Pria yang membawa Zhao Yuqi pergi dengan sepeda terakhir kali. Zheng Bin memandang Chen Yuan dengan sedikit arogan, terutama setelah melihat boneka beruang yang dipegangnya, tiba-tiba muncul ekspresi jijik di wajahnya. Sungguh, hadiah yang sangat murah. Sebagai hadiah ulang tahun untuk Zhao Yuqi, kau malah menyiapkan boneka beruang. Aku khawatir itu cuma dibeli sembarangan di warung pinggir jalan. Bahkan tidak sampai 100 yuan, kan? Kau begitu malu menerimanya. Chen Yuan, kau di sini. Ketika Zhao Yuqi melihat Chen Yuan, senyum di wajahnya mekar seperti bunga. Dia berlari kecil dan cepat menghampiri Chen Yuan. Dengan ekspresi malu di wajahnya. Sikapnya terhadap Chen Yuan jelas berbeda dari sikapnya terhadap laki-laki lain. Wajah Zheng Bin membeku. Dia berpikir bahwa Zhao Yuqi berlari keluar dengan wajah gembira, siap bertemu dengannya, tetapi siapa sangka bahwa di mata Zhao Yuqi, hanya Chen Yuan yang dianggap brengsek. Dia tidak mengerti. Mungkinkah Zhao Yuqi benar-benar berbeda dari gadis-gadis lain? Menganggap uang seperti kotoran. Mengabaikan senior hebat yang mengendarai Ferrari 488, dan hanya memperhatikan si brengsek malang ini. Yuqi, selamat ulang tahun, ini untukmu, apakah kamu menyukainya? Chen Yuan tersenyum dan memberikan boneka beruang itu. Zhao Yuqi dengan senang hati menerimanya. Terima kasih atas hadiahnya, aku sangat menyukainya. Puff. Ketika semua anak laki-laki mendengar ini, mereka hampir muntah darah. Zhao Yuqi benar-benar menyukai boneka seperti itu. Baru saja aku memberi Zhao Yuqi jam tangan seharga lebih dari 2.000 yuan. Aku belum pernah melihatnya begitu terkejut.
Jam tangan yang kau berikan juga biasa saja. Aku tidak melihat Sun Haoyu. Dia menghabiskan banyak uang hari ini. Dia membeli tas Prada seharga lebih dari 2 yuan sebagai hadiah ulang tahun untuk Zhao Yuqi. Mereka langsung mengembalikannya dan menyitanya. Hei, bukankah ini boneka beruang yang dijual seharga 50 yuan di toko perhiasan kecil di sebelah sekolah? Zhong Lili melipat tangannya dan tampak jijik. Dia tidak hanya tidak menyukai hadiah dari Chen Yuan. Sepertinya itu menyiratkan bahwa selera Zhao Yuqi agak rendah. Kolonel Zhao yang terhormat benar-benar menyukai kios semacam ini. Chen Yuan benar-benar terdiam. Siapa kau sebenarnya? Aku memberi Zhao Yuqi hadiah ulang tahun, bukan hadiah ulang tahunmu. Tuan tidak menyukainya. Mengapa kau, orang yang lewat, malah tidak menyukainya? Apakah kau bosan? Chen Yuan menatap Zhong Lili dengan tatapan tajam. Sebenarnya, jika semua orang bisa memberiku hadiah, aku sudah sangat bahagia. Berapapun harga hadiahnya, itu semua dari hatimu. Jangan terlalu khawatir, dan jika kamu benar-benar memberiku hadiah yang terlalu mahal, aku akan malu menerimanya. Zhao Yuqi berdiri dan menjelaskan untuk Chen Yuan. Orang-orang memberinya lebih dari 3.000 juta sebelum ulang tahunnya kemarin. Apakah Chen Yuan tidak punya uang untuk membeli hadiah? Apa kau bercanda? Kakak Yuqi memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Dia berbicara dengan sempurna, dan dia adalah panutan yang harus kupelajari. Memang, ini ulang tahun. Kau tidak bisa menolak hadiah dari orang lain secara langsung. Itu terlalu tidak sopan. Zhao Yuqi sopan dan murah hati. Kurasa anak laki-laki lain juga akan menganggapnya hebat. Bukankah orang ini Chen Yuan? Sepertinya banyak orang di sekolah membicarakannya akhir-akhir ini. Di serikat mahasiswa, seseorang sepertinya mengenali Chen Yuan. Tapi dia tidak menatapnya dengan hormat. Di antara para siswa yang bisa diundang oleh Zhao Yuqi hari ini, kondisi keluarga mereka cukup baik. Dan mereka semua adalah kader serikat mahasiswa. Segala sesuatu terbagi menjadi beberapa kelompok, dan orang-orang pun terbagi menjadi beberapa kelompok. Mereka yang bermain dengan Zhao Yuqi semuanya adalah anak-anak dari keluarga kelas menengah. Mereka secara alami merasa lebih unggul di hadapan Chen Yuan, seorang pria yang hanya bisa memberikan boneka beruang. Saat ini, sebuah truk besar tiba-tiba berhenti di depan pintu villa. Senyum muncul di sudut bibir Zheng Bin. Akhirnya tiba saatnya dia berpura-pura. Dia berbeda dari yang lain. Kali ini, dia bersusah payah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Zhao Yuqi. Hadiah itu benar-benar mahal. Orang kaya biasa memberi hadiah kepada pencari uang, mereka biasanya memberi tas, jam tangan, berlian, kalung, pakaian bermerek, dan sebagainya. Pokoknya, satu kata, mahal. Semakin mahal, semakin tulus. Para gadis juga menyukai barang-barang ini. Tapi Zhao Yuqi berbeda. Ayah Zhao Yuqi adalah koki terkenal internasional. Dia adalah koki yang telah memimpin jamuan kenegaraan dan memenangkan banyak penghargaan. Meskipun menjadi koki tidak selalu menghasilkan banyak uang, tetapi berada di level ayah Zhao Yuqi. Itu kaya raya. Hanya restoran pribadi milik keluarga Zhao saja, keuntungan tahunannya setidaknya beberapa juta. Ini juga alasan mengapa keluarga Zhao menolak untuk membuka jaringan restoran. Jika mereka membuka jaringan restoran, mereka pasti sudah kaya raya sejak lama. Jelas tidak mungkin mendapatkan Zhao Yuqi hanya dengan memberikan tas senilai puluhan ribu dolar. Bukan berarti Zhao Yuqi tidak mampu membeli kemewahan seperti itu. Oleh karena itu, selain mahal, pemberian hadiah juga harus bijaksana dan sesuai dengan selera. Persiapan Zheng Bin hari ini sangat matang. Sepertinya ada yang mengantarkan sesuatu, apa itu? Entahlah, bendanya cukup besar, sepertinya piano. Benar-benar piano. Senior Zheng Bin sangat perhatian. Dia tahu senior Yuqi pandai bermain piano dan telah mendapatkan sertifikat piano tingkat 10. Memberikan piano kepada senior Yuqi jauh lebih baik daripada memberikan tas bermerek. Sudah. 2. Kurir pengantar membawa piano ke aula villa. Zheng Bin dengan anggun membuka bungkusan kain hitam. Ini, piano kelas profesional impor asli dari Yamaha SU7. Ya Tuhan, seru seorang gadis. Apakah piano ini luar biasa? Tentu saja luar biasa. Piano ini saja harganya 34, piano kelas profesional, apa kau bercanda? Aku juga punya piano di rumah. Aku membelinya dengan harga lebih dari 1 yuan. Piano itu sangat biasa, dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan piano kelas profesional. Sekelompok gadis mengobrol. Di antara mereka, 2 orang yang mengerti barang tersebut langsung mengenali nilai piano ini. Meskipun piano ini tidak bisa dibandingkan dengan piano terkenal di dunia. Tapi untuk hadiah ulang tahun, kemurahan hati Kenhua sungguh mengejutkan banyak orang. Yuqi, selamat ulang tahun, piano ini hadiah dariku khusus untukmu, apakah kamu menyukainya? Kata senior Zheng Bin sambil tersenyum. Aku menyukainya,
tapi piano ini terlalu mahal, bagaimana kalau begini, senior, aku menerima hadiahnya, tapi berapa harga piano ini, aku akan mentransfernya ke senior. Yuki, selama kamu menyukainya, tidak masalah apakah itu uang atau bukan. Bahkan, hari ini, selain memberimu piano, aku juga ingin memberimu sebuah karya musik. Zheng Bin menyelesaikan ucapannya. Ia duduk dengan anggun di kursi piano. Ia akan pamer hari ini. Bab 116. Aku khawatir kau sama sekali tidak tahu. Dulu, aku juga dikenal sebagai pangeran piano kecil. Zheng Bin mencibir dalam hati. Ia melirik Chen Yuan, sengaja atau tidak sengaja. Anak-anak dari keluarga biasa. Aku khawatir ia tidak mampu membeli piano sama sekali, dan tidak punya uang lebih untuk mengembangkan hobi anak-anaknya. Kalah di garis start sejak awal. Hari ini, Zheng Bin ingin memberitahu semua orang bahwa ia tidak hanya kaya, tetapi juga cukup berbakat untuk mengalahkan Chen Yuan. Zhao Yuki seharusnya mengerti. Siapa pilihan terbaiknya? Zheng Bin menutup matanya. Aku melihatnya meletakkan tangannya di atas tuts piano dan mulai bermain dengan terampil. Ia memainkan sebuah lagu piano yang sangat indah dan hangat, Kopi di Bawah Langit Berbintang. Saat mendengar lagu ini, seolah-olah gambaran indah minum kopi di bawah langit berbintang akan otomatis muncul di benakmu. Romantis, anggun, manis, angin sepoi-sepoi. Zheng Bin memainkan lagu piano ini dengan sangat terampil, dan juga mengandung emosi yang kaya. Jari-jarinya bergerak berirama mengikuti suara piano. Cerdas, elegan, dan berbakat. Untuk keterampilan ini, setidaknya dibutuhkan 10 tahun pengalaman. Bahkan Zhao Yuki pun takjub melihat Zheng Bin, dia bermain piano dengan sangat baik. Penampilan piano ini hampir sama dengan penampilan akustik aslinya. Tentu saja, ini juga karena kualitas suara piano ini. Kedengarannya sangat bagus. Aku tidak menyangka senior Zheng Bin bisa bermain piano sebaik ini, telingaku hampir seperti hamil. Harus kuakui senior Zheng Bin benar-benar berbakat. Dia benar-benar berbeda dari generasi kedua orang kaya yang pernah kulihat sebelumnya. Meskipun beberapa generasi kedua orang kaya memiliki uang di keluarga mereka, mereka sendiri bodoh, hampir tidak tahu apa-apa, tetapi Zheng Bin mengambil alih bisnis keluarga di usia muda, dan dia bisa bermain piano dengan sangat baik, sungguh luar biasa. Aku tidak bisa menahan diri, aku merasa mulai hari ini, aku mungkin akan menjadi penggemar kecil Zheng Bin. Sayang sekali, mengapa piano ini tidak diberikan kepadaku? Jika diberikan kepadaku, itu akan terlalu romantis. Sekelompok gadis sudah menunjukkan tatapan mata penuh hasrat. Bahkan anak laki-laki pun mengagumi dari lubuk hati mereka. Lagi pula, kekuatan mereka ada di sana, dan tidak ada yang bisa disangkal. Mengakui keunggulan orang lain juga merupakan sebuah kualitas. Zheng Bin memainkan sebuah lagu. Tiba-tiba, tepuk tangan meriah. Terima kasih, senior Zheng Bin, Anda benar-benar bermain piano dengan sangat baik, bahkan saya merasa malu pada diri sendiri. Saudari Yuki, Anda terlalu rendah hati. Saya hanya bermain akord di depan Anda. Sebenarnya saya sangat biasa-biasa saja dalam bermain, jadi anggap saja itu sebagai pertunjukan rasa malu. Jangan tersinggung. Zheng Bin tersenyum tipis. Rasanya seperti angin musim semi. Terlebih lagi, dia berbicara dengan sangat rendah hati, seperti seorang pemuda tampan, dengan kekuatan, tetapi dia tidak bermaksud untuk pamer dengan sengaja. Namun, Chen Yuan dapat melihat sekilas sifat dari dugaan kepura-puraannya. Namun, cara bertindak Zheng Bin berbeda dari yang lain. Yang lain memamerkan mobil mewah dan rumah besar mereka, tetapi dia memamerkan bakatnya, dan dia sendiri memiliki mobil mewah. Ini membuatnya lebih elegan, lebih bermakna, dan lebih istimewa. Jangan takut bahwa generasi kedua yang kaya itu kaya, tetapi generasi kedua yang kaya dan berbakat. Anda sama sekali tidak dapat membandingkannya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan kakak Yuki. Apa hebatnya Chen Yuan ini? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak Zheng Bin? Kakak Yuki bersikap dingin terhadap kakak Zheng Bin, tetapi bersikap dekat terhadap Chen Yuan. Aku juga mendengar bahwa Chen Yuan ini sangat suka main-main. Selain hubungannya yang ambigu dengan Yuki, dia juga memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Lin Sutong dan Sulele. Bahkan pacar Liang, He Ziying, dikatakan tertarik padanya. Merebut perhatian orang lain adalah penyebab putusnya hubungan mereka. Sial, menjijikkan, kenapa kau mempertahankan bajingan seperti itu? Aku tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Sekarang beberapa pria semakin miskin dan semakin bajingan. Semakin miskin mereka, semakin menjijikkan mereka. Selain tampan, Chen Yuan benar-benar tidak berguna. Gadis-gadis itu banyak bicara. Terkadang tanpa kontras, tidak ada salahnya. Chen Yuan pada awalnya adalah pria yang tampan dan bersemangat. Dia tidak memprovokasi siapapun. Namun, banyak orang yang mempertanyakan, meremehkan, dan memandang rendah dirinya. Karena Zhao Yuki memiliki sikap yang berbeda terhadapnya.
Zheng Bin kembali menjadi pelamar Zhao Yuqi. Dengan perbandingan seperti itu, sepertinya Chen Yuan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apapun. Sikapnya yang malas dan seperti anjing tidak layak untuk mengangkat sepatu Zheng Bin. Tuan Chen, mengapa Anda tidak datang dan menunjukkan kemampuan Anda? Saya dengar Anda sangat berbakat sehingga Yuki Suemei akan mengagumi Anda. Anda pasti bisa bermain piano, kan? Nada suara Zheng Bin terdengar santai. Dia mengatakannya dengan nada bercanda. Namun, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa dia sengaja menargetkan Chen Yuan. Bagaimana mungkin orang seperti Chen Yuan bisa bermain piano? Jangankan piano, aku khawatir dia tidak bisa memainkan piano sama sekali. Kejeniusan yang disebut-sebut itu hanyalah ironi. Baiklah, karena Tuan Zheng ingin aku bermain, aku akan mengabulkan permintaanmu. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Chen Yuan. Bisakah dia bermain piano? Tentu saja tidak. Namun, dia masih memiliki 35 poin peningkatan yang belum dia gunakan. Poin peningkatan tidak hanya dapat meningkatkan atribut fisik, tetapi juga meningkatkan keterampilan. 1 poin peningkatan, yang dapat meningkatkan kemahiran keterampilan selama 5 tahun. Pukul 10 adalah 50 tahun. Selama dia memiliki cukup poin peningkatan, Laozi dapat menjadi master piano kelas dunia dalam sekejap. Apakah kau ingin bertindak agresif di depan kakak? Apakah kau ingin menginjak muka kakak? Maaf. Kau mungkin sedang berpikir untuk kentut. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Sepertinya aku tidak percaya Chen Yuan benar-benar bisa bermain piano. Tapi meskipun dia bisa bermain, itu pasti masih setengah-setengah. Mempelajari sebuah karya piano tidak sulit, dan bisa diselesaikan dengan cepat dalam beberapa bulan. Tetapi jika kamu benar-benar ingin bermain dengan baik, kamu harus menghabiskan banyak waktu untuk berlatih dan memiliki guru untuk mengajarimu. Pendidikan wajib normal, tetapi tidak ada pelajaran piano. Kamu harus menyewa tutor pribadi sendiri, atau mendaftar di kelas piano. Membeli piano membutuhkan uang, dan belajar bermain piano bahkan lebih mahal. Bahkan jika mereka mendaftar di kelas piano, banyak orang tidak akan bertahan. Kebanyakan hanya minat sesaat. Berhenti belajar setelah 1 atau 2 tahun belajar. Itu hanya hobi, dan sedikit orang yang berlatih hingga tingkat mahir. Jika kamu benar-benar ingin berlatih hingga tingkat itu, jangan pernah berpikir dalam 20 tahun atau lebih. Benar-benar tidak banyak yang bisa mencapai level Zheng Bin. Chen Yuan berada di bawah tatapan curiga semua orang. Duduk di kursi piano. Aku melihatnya dengan lembut meletakkan kedua cakarnya di atas tuts piano. Saya menekan beberapa tuts secara acak. Terdengar suara kacau yang sangat menusuk telinga. Dengan teknik yang begitu kasar, saya khawatir saya bahkan belum menyentuh piano selama sehari, kan? Apakah kau malu mengakui bahwa kau bisa bermain piano? Jangan khawatir, aku hanya mencoba kualitas suara piano ini. Chen Yuan tersenyum tipis. Saat ini, tata letak sistem muncul di hadapannya. Sistem, aku ingin meningkatkan kemampuan bermain pianoku. Ding! Mengingatkan host bahwa tidak ada kemampuan bermain piano di kolom kemampuanmu saat ini. Karena kau memiliki dasar 0, kau perlu membayar tambahan 10 poin untuk meningkatkan kemampuan ini. Bolehkah aku bertanya apakah kau ingin meningkatkannya? Lanjutkan peningkatan. Aku ingin meningkatkan kemampuan bermain pianoku yang sudah 50 tahun. Bab 117. Ding. Penguatan berhasil. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami seni piano tingkat master. Usia, 21 tahun. Tinggi, 181 cm. Kelincahan, 19. Nilai puncak dewasa normal 10. Status. Sangat kuat. Poin peningkatan, 15 poin. Keterampilan. Tari LV5, Bahasa Inggris LV5, Bahasa Rusia LV5, Bahasa Prancis LV5, Bahasa Korea LV5, Piano LV50. Tepat pada saat ini, pengetahuan piano yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Chen Yuan. Tombol-tombol piano, yang awalnya tampak sangat asing, kini terasa sangat familiar saat disentuh. Seolah-olah dia terlahir dengan kemampuan ini dan telah mendalaminya selama beberapa dekade. Chen Yuan dengan lembut mengangkat tangannya. Dengan anggun menekan tuts. Tepat pada saat ini, temperamennya tiba-tiba berubah. Seolah-olah seorang warga sipil biasa tiba-tiba mengenakan jubah naga. Dia menunjukkan kepada dunia identitasnya yang luar biasa. Dominan dan agung, tak seorang pun selain aku, bercita-cita mencapai puncak, tersenyum bangga. Kopi di bawah bintang. Sama halnya dengan lagu ini. Baru saja Zheng Bin memainkannya sekali. Dan ia memainkannya dengan baik. Jika orang lain, mereka pasti tidak akan memilih untuk memainkan lagu yang sama, karena akan menyebabkan kelelahan estetika. Dan lagu yang sama, kontrasnya terlalu jelas. Jika dimainkan sedikit buruk, orang akan mendengarnya.
Pilihan Zheng Bin untuk lagu ini pasti yang terbaik. Namun, Chen Yuan memilih untuk memainkan lagu yang sama dengan Zheng Bin. Karena menamparkan muka, kau akan dipukuli sampai mati. Saat nada itu dimainkan, mata semua orang membeku. Chen Yuan ini ternyata tahu cara bermain piano, dia sepertinya bermain piano dengan cukup baik. Kopi di bawah bintang, bukankah ini lagu yang dimainkan senior Zheng Bin tadi? Jangan bicara, dengarkan baik-baik. Selama sekitar 10 detik Chen Yuan bermain, masih ada bisikan. Tetapi dalam setengah menit, di seluruh aula villa, ada lebih dari 40 orang, tetapi tidak ada yang berbicara. Sunyi. Seluruh tempat hening. Hanya nada-nada yang bergerak seperti gunung dan air yang mengalir yang tersisa, yang secara gila-gilaan memengaruhi hati setiap orang. Tergerak oleh nada-nada itu, sebuah gambaran yang kuat dan tak tertandingi menyelimuti. Seolah-olah semua orang dipaksa masuk ke dalam ilusi. Dalam sekejap, emosi batin setiap orang tersentuh oleh suara musik. Bahkan jika itu bukan musik yang sedih. Tetapi banyak orang tetap meneteskan air mata. Aku menangis, dan aku tidak menyadarinya. Ini adalah resonansi dari jiwa. Emosi yang dapat membuat orang bersembunyi jauh di dalam hati mereka meledak dalam sekejap. Kopi di bawah langit berbintang ini dimainkan oleh Chen Yuan dengan keterampilan yang luar biasa. Memainkan sebuah lagu. Semua mata terpukau. Baru 1 menit setelah jari-jari Chen Yuan meninggalkan tuts piano, orang-orang mulai bertepuk tangan satu demi satu. Kemudian, tepuk tangan yang menggelegar. Beberapa gadis begitu gembira hingga hampir menamparkan tangan mereka sampai merah. Sangat bagus, sangat bagus. Aku belum pernah mendengar lagu sebagus ini. Apakah ini benar-benar kopi di bawah bintang? Mengapa terdengar 10 kali lebih baik daripada versi aslinya? Tidak dapat dipercaya bahwa tingkat kemampuan piano Chen Yuan begitu tinggi. Aku juga belajar piano selama 5 tahun. Meskipun levelku tidak tinggi, aku tetap bisa mengapresiasinya. Aku merasa kemampuan bermain piano yang ditunjukkan Chen Yuan barusan tidak kalah dengan para maestro piano kelas dunia. Bahkan, aku merasakan penghayatan yang lebih kuat darinya, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ternyata Chen Yuan memang sangat berbakat, tidak heran Zhao Yuqi memandangnya berbeda. Aku sudah merekam videonya barusan. Awalnya aku berencana menontonnya sebagai lelucon, tapi sekarang aku harus menyimpannya dengan hati-hati. Nanti aku akan membuat keributan. Saat itu, semua orang memandang Chen Yuan dengan berbeda. Dia bukan sekadar orang biasa, tetapi seorang pemuda pendiam dan introvert dengan bakat luar biasa. Level penampilan Zheng Bin barusan tidak buruk. Tapi bagaimanapun, itu hanya level amatir. Yang lucu adalah kau, seorang amatir, berani mengejek raja secara langsung. Piano yang kubeli sendiri, sengaja kupamerkan kemampuanku, dan ingin pamer. Pada akhirnya, kau berpura-pura menjadi seorang maestro yang hebat. Lucu sekali, ya. Awalnya, tidak ada yang mau bermain, tapi kau malah mempermalukan dirimu sendiri. Bodoh sekali, kan? Saat itu, wajah Zheng Bin langsung pucat pasi. Merasa sangat buruk, sangat kaku. Rasanya seperti menggali lubang dan mengubur diri sendiri. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Chen Yuan, yang tampak seperti sehelai sutra yang menjuntai, memiliki kemampuan bermain piano yang luar biasa? Pria ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Terlalu menyedihkan. Dia mengabaikan ekspresi di wajah Zheng Bin. Zhao Yuqi menatap mata Chen Yuan. Sudah benar-benar terobsesi. Dalam kesannya, Chen Yuan sudah luar biasa. Tidak hanya keluarganya memiliki aset senilai 500 miliar yang menunggu untuk diwariskan, tetapi dia juga lincah dan murah hati. Sekarang, dia menemukan bahwa keunggulan Chen Yuan jauh lebih dari itu. Dia bahkan bisa bermain piano. Dan bermain dengan sangat baik. Zhao Yuqi telah memperoleh sertifikat piano tingkat 10. Justru karena dia telah lulus sertifikat piano tingkat 10, dia sangat memahami seperti apa kemampuan bermain piano Chen Yuan. Inilah anak emas yang sesungguhnya. Kau pikir kau cukup mengenalnya? Siapa sangka setiap kali berinteraksi, dia bisa memberimu kejutan yang tak terduga. Sepertinya apa yang kau ketahui tentang dia hanyalah puncak gunung es. Pria ini sangat menarik. Dia sangat hebat. Sangat bagus sampai-sampai Zhao Yuqi merasa dirinya belum cukup baik untuk Chen Yuan. Zhao Yuqi. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing nomor 3, Zhao Yuqi, terdeteksi, dan tingkat kesukaannya dengan tuan rumah telah berhasil menembus 95 poin. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil melakukan serangan balik. Ding. Subjek penjilat anjing nomor 3 menghabiskan total 9.816 juta yuan dalam emas penjilat anjing, dan memberi hadiah kepada tuan rumah sebesar 981,6 juta yuan. Ding. Zhao Yuqi telah berhasil berubah menjadi penjilat anjing tuan rumah, memberi hadiah 25 poin peningkatan.
Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan keterampilan, kemahiran piano, karena tuan rumah sudah memiliki keterampilan ini, sistem akan secara otomatis menambahkan keterampilan, dan keterampilan piano Anda akan ditingkatkan ke LV60. Tuan rumah saat ini memiliki 40 poin penguatan yang tersisa. Titik. Apakah keterampilan piano masih bisa ditambahkan? Chen Yuan sedikit bingung. Dulu dia berpikir bahwa akan sedikit merugikan jika harus bertukar kemampuan bermain piano secara paksa, lagi pula, Zhao Yuqi memang menguasai permainan piano. Jika dia bisa membalas serangannya, tidak perlu bertukar kemampuan. Lagi pula, setelah dia berhasil membalas serangan, kemampuan mereka menjadi tumpang tindih, yang merupakan sedikit kerugian. Tetapi sekarang ditemukan bahwa kemampuan tersebut juga dapat ditumpangkan. Tampaknya kerugiannya tidak terlalu besar. Kemampuan bermain piano Zhao Yuqi berada di level 10, dan Chen Yuan telah mencapai level 60. Mungkin tidak ada tingkatan piano level 60 di dunia ini. Tapi begitulah sistem menilai kemampuan. Sampai sejauh mana, Chen Yuan juga tidak tahu. Kemampuan bermain piano level 50 tadi mengejutkan penonton. Sekarang setelah ditingkatkan ke level, apakah masih terlalu tinggi? Chen Yuan, kemampuan bermain pianomu benar-benar bagus, kenapa kau selalu membuatku kagum? Wajah cantik Zhao Yuqi memerah. Di dalam mata bulatnya yang besar, tampak gelembung cinta berwarna merah muda bergejolak. Meskipun dia adalah gadis tercantik di sekolah, dia telah menjadi penggemar Chen Yuan saat ini. Hei, siapa gadis berbaju putih itu? Dia terlihat sangat anggun. Seorang teman sekelas laki-laki Zhao Yuqi tiba-tiba berdiri di luar jendela dan berseru. Apakah itu Qin Bingsui? Sial, dewiku ada di sini. Bab 118. Hanya satu wanita yang terlihat. Berpakaian putih, dia tampak seperti peri. Wajahnya cantik alami, cerah dan mempesona, dan kemudahannya tak tertandingi. Namun penampilannya sangat glamor, dan sepertinya tidak tersenyum, yang secara tak terlihat membuat orang merasa jijik terhadapnya. Dia juga gadis yang sangat cantik. Jika dibandingkan dengan Xiao Ruoyu yang mekar di atas air, maka Qin Bingsui adalah teratai salju Tianshan yang tak tertandingi dan penuh kebanggaan. Kecantikannya sama-sama memukau. Tetapi itu akan membuat orang merasa malu dan bahkan takut untuk mendekatinya. Temperamennya terlalu dingin. Sangat dingin sehingga dia tidak punya teman di sekitarnya. Apakah ini Qin Bingsui? Sama sekali tidak kalah dengan Xiao Ruoyu. Gumam Chen Yuan pada dirinya sendiri. Dia merasa ada sesuatu yang tidak kebetulan. Qin Bingsui tidak datang saat dia bermain piano tadi. Sekarang setelah pertunjukan selesai, Qin Bingsui ada di sini. Baru saja melewatkan momen pura-pura Chen Yuan. Perasaan ini menyakitkan. Selama operasi sandiwara semacam ini, seseorang yang penting terlewatkan. Saya merasa ini dipaksakan, dan pura-puranya tidak cukup memuaskan, dan tidak cukup baik. Senior Qin, Anda akhirnya datang. Orang-orang sudah lama menunggu Anda. Zhao Yuqi berjalan mendekat dengan hangat dan menyapa Qin Bingsui. Tadi ada kemacetan di jalan, jadi saya terlambat. Qin Bingsui mengangguk, seolah meminta maaf. Tetapi ekspresi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Nada bicaranya juga sangat kasar, tidak hanya tidak memberikan kesan sedikit pun permintaan maaf. Sebaliknya, tampaknya sangat arogan. Seluruh aula villa tampak menjadi dingin karena kedatangan Qin Bingsui. Gadis ini tumbuh dengan indah. Tetapi tampaknya sangat sulit untuk didekati. Sangat aneh. Chen Yuan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Menurut situasi normal, Qin Bingsui, sebagai ketua serikat mahasiswa, seharusnya adalah orang yang serba bisa. Setidaknya dia pandai bersikap sebagai seorang pria, dan kecerdasan emosionalnya seharusnya sangat tinggi. Dalam bayangan Chen Yuan, ketua OSIS seharusnya seperti ini. Namun Qin Bingsui justru sebaliknya. Dia sama sekali tidak ramah dengan orang asing. Bagaimana mungkin kepribadian seperti itu terpilih sebagai ketua OSIS? Aneh, ya. Tidak apa-apa. Kepribadian ketua Qin memang seperti ini. Orang yang pertama kali bertemu dengannya akan mengira dia sangat dingin, tetapi setelah mengenalnya, mereka akan menemukan bahwa dia sebenarnya orang yang sangat baik. Seorang gadis memperkenalkannya kepada seorang teman yang tidak dikenalnya. Benarkah begitu? Dia dingin di luar dan hangat di dalam, tetapi dia selalu dingin kepada laki-laki. Wu Tianhao berkata dengan tidak senang lagi. Dia mengejar Zhao Yuqi. Juga mengejar Qin Bingsui yang penampilannya lebih tinggi. Tetapi Zhao Yuqi menolaknya, setidaknya dengan sopan. Qin Bingsui sama sekali mengabaikannya. Dia begitu acuh tak acuh sehingga dia bahkan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Aku mendengar desas-desus tentang kakak Qin. Tentu saja, kau tidak boleh menyebarkannya. Kudengar kakak Qin itu gay. Saat dia mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, sebagian besar kader OSIS adalah laki-laki. Justru karena itulah mereka memilih. Aku memilih kakak Qin,
tetapi setelah Kakak Qin menjadi ketua OSIS, dia hanya mempromosikan perempuan, seolah-olah dia membenci semua laki-laki. Yah, apa yang dikatakan Xiaoling benar. Sepertinya memang begitu. Kakak Qin belum punya pacar selama 4 tahun kuliah, dan dia bahkan tidak pernah terlibat skandal. Dia sangat cantik, seharusnya tidak kekurangan laki-laki yang mengejarnya, tetapi dia memang tidak pernah terlibat skandal. Semua laki-laki yang ingin mengejarnya, sebaik apapun mereka, pasti akan kalah dalam seminggu. Perbincangan kedua gadis ini membuat semua laki-laki yang hadir merasa merinding. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke dalam hati mereka yang berapi-api. Dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sayang sekali, sayang sekali. Wanita secantik itu ternyata seperti kaca. Rasanya seperti pemborosan uang. Chen Yuan juga merasa sangat menyesal. Jika memang benar-benar gay, Chen Yuan berpikir lebih baik tidak mengganggu orang lain. Lagi pula, orientasi seksual adalah pilihan bebas. Mengapa memaksa orang lain untuk berubah? Sebenarnya, Ketua Qin tidak selalu sedingin itu. Saya pernah menyuruh seseorang menyelidikinya sebelumnya, dan baru kemudian saya menemukan rahasianya. Saya mendengar bahwa dia dulunya adalah gadis yang sangat lincah dan ceria. Dia pernah diculik oleh seorang cabul dan dipenjara di ruang bawah tanah selama sebulan, dan saya mendengar bahwa dia hampir diperkosa, dan kemudian dipaksa mati, jadi dia melarikan diri. Tapi sejak itu, hal itu juga meninggalkan bayangan di hatinya. Menjadi sangat acuh tak acuh kepada semua orang, terutama laki-laki, semua orang tampak seperti cabul. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang yang hadir hampir tersentak. Sepertinya tidak ada yang memikirkannya. Qin Bingsui yang begitu cantik dan menawan juga pernah mengalami pengalaman kelam seperti itu. Seorang gadis yang tampak seperti peri. Dia dipenjara di ruang bawah tanah yang kotor selama sebulan. Memikirkannya saja membuatku merinding. Maka wajar jika Qin Bingsui acuh tak acuh terhadap orang lain. Tentu saja, pada kenyataannya, setiap orang akan mengalami beberapa pengalaman yang kurang lebih tidak menyenangkan. Hanya saja tidak sesedih dan sengsara seperti Qin Bingsui. Terlalu cantik terkadang berbahaya. Chen Yuan berpikir. Aku masih tidak ingin berkomunikasi dengan Qin Bingsui. Kalau hubungan yang terjalin seperti menjilat anjing. Dia benar-benar tidak tega memperlakukan gadis seperti itu dengan buruk. Tapi takdir memang aneh. Terkadang kau tidak menginginkan apa yang kau inginkan, tetapi kau menginginkannya. Ayo, Kakak Qin, izinkan aku memperkenalkanmu, ini Chen Yuan. Zhao Yuqi tidak memperkenalkan siapapun, tetapi secara khusus memperkenalkan Chen Yuan. Merasa diperlakukan berbeda. Siapapun dapat melihat bahwa hubungan antara dia dan Chen Yuan tidak biasa, sepertinya Zhao Yuqi sudah menganggap Chen Yuan sebagai pacarnya. Chen Yuan, apakah dia yang memainkan piano tadi? Qin Bingsui tiba-tiba bertanya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mendengar penampilan Chen Yuan saat baru datang ke sini. Pada akhirnya dia juga mendengar sebagian. Karena itulah dia bertanya. Ya, aku tidak menyangka dia memainkan piano. Zhao Yuqi memasang wajah manis. Halo, Kakak Qin, senang bertemu setelah sekian lama tidak bertemu. Chen Yuan menyapanya dengan sopan. Aku sudah mendengar tentangmu, Chen Yuan, kau sangat populer akhir-akhir ini, dan kau memiliki hubungan yang ambigu dengan banyak gadis di sekolah. Nada suara Qin Bingsui tetap acuh tak acuh. Dalam kata-katanya yang lugas, dia secara belak-belakan menunjukkan sifat Chen Yuan yang pelin-pelan. Sungguh canggung. Bahkan jika orang lain tahu tentang hal-hal ini, mereka tidak akan mengatakannya di depan mereka sendiri. Qin Bingsui berada di depan Chen Yuan. Sama sekali tidak malu. Karakternya mungkin lebih jujur daripada pria baja yang lurus. Tidak heran dia tidak punya teman. Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama, Qin Bingsui. Usia, 22 tahun. Tinggi, 171 cm. Berat, XNUMX. Nilai wajah, 9.3 poin. Tingkat kesukaan gadis itu terhadap tuan rumah, 80 poin. Ikatan hubungan menjilat anjing, ketika tingkat kesukaan wanita itu terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas berubah, dan pihak lain akan menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah berupa 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 35 poin. Poin penguatan dapat memperkuat atribut fisik tuan rumah, termasuk kekuatan, konstitusi, semangat, kelincahan, del. Keterampilan bonus. Penguasaan bertarung. Apa? Tingkat kesukaan Qin Bingsui terhadap Chen Yuan secara tak terduga rendah hingga minus 80 poin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini yang tidak diduga Chen Yuan. Dan wanita ini tinggi dan kurus, jadi dia mahir bertarung. Bab 119. Yang menyakitkan bagi Chen Yuan, sistem benar-benar mengikat Qin Bingsui. Hanya sepatah kata yang terucap di antara mereka berdua. Bahkan informasi kontak pun tidak ada.
Hubungan yang seperti menjilat anjing itu berhasil terikat. Entah sistemnya terlalu mesum, atau Chen Yuan memiliki pikiran aneh di hatinya. Hanya saja dia tidak mau mengakuinya. Bagaimana mungkin aku menjadi tipe orang yang tertarik pada seks? Aku jelas bukan tipe orang seperti itu. Chen Yuan dengan panik menyangkalnya. Tapi sepertinya penyangkalan itu sia-sia. Pesta ulang tahun berikutnya. Saat itulah semua orang berkumpul untuk makan dan minum. Zhao Yuqi sendiri yang memotong kue 5 lapis. Hari ini ulang tahunku. Dia akan berusia 21 tahun. Mungkin Zhao Yuqi masuk sekolah lebih awal, dan Chen Yuan 1 tahun lebih tua darinya. Zhao Yuqi baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-21, dan Chen Yuan akan segera berusia 22 tahun. Setelah liburan musim panas ini, aku akan memasuki magang senior. Pada saat itu, waktu yang dihabiskan di sekolah tidak akan terlalu banyak. Kuliah S1 berlangsung 4 tahun. Sebenarnya, masa-masa paling bebas di sekolah hanya 3 tahun. Jika mengambil jurusan spesialisasi, maka hanya 2 tahun yang paling bahagia. Setelah 2 atau 3 tahun, hidup akan memasuki tahap selanjutnya. Tentu saja, beberapa orang akan mengikuti ujian masuk pascasarjana, tetapi sebagian besar orang akan secara bertahap memasuki masyarakat. Di tahun-tahun mendatang, entah Anda punya uang atau tidak, sukses atau gagal dalam karir, coba pikirkan masa-masa paling bahagia dalam hidup Anda. Diperkirakan itu adalah beberapa tahun terakhir kuliah. Karena di beberapa tahun terakhir kuliah, guru tidak akan menekan Anda untuk belajar, orang tua tidak akan mengawasi Anda sepanjang hari, Anda tidak perlu bekerja untuk mencari uang, Anda dapat dengan bebas mencari pacar, dan Anda memiliki banyak sumber daya. Dikelilingi oleh gadis-gadis muda dan cantik. Kalau dipikir-pikir, ini seharusnya menjadi puncak kehidupan Anda. Setelah memasuki masyarakat, sumber daya ini secara bertahap akan hilang. Gadis-gadis juga akan menjadi lebih realistis. Tanpa uang, Anda bukan apa-apa. Jika Anda sukses dalam karir, mungkin hidup Anda akan terus diperkaya. Namun, jika Anda hanya seorang pekerja biasa dengan gaji bulanan 5.000 yuan, yang mungkin harus Anda pertimbangkan bukanlah kehidupan, melainkan bertahan hidup. Lagi pula, kau sudah sangat tua, dan kau terlalu malu meminta uang kepada keluargamu. Kau harus bekerja, mencari uang, dan menjalani hidup dengan segala rintangan. Tidak ada hari libur tambahan setiap bulan. Seumur hidupmu, kau mungkin akan mengulangi kehidupan membosankan ini selama beberapa dekade. Mungkin kau akan mengalami beberapa perubahan. Tapi kau tidak mampu membuat terlalu banyak masalah. Pada akhirnya, kau akan tetap menjadi orang biasa. Inilah gambaran sebenarnya dari sebagian besar orang biasa selama sisa hidup mereka. Mungkin 1 atau 2 orang yang beruntung akan berubah. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Chen Yuan sedang dalam proses selanjutnya. Dia tidak berbicara dengan Qin Bingsui. Tingkat kesukaan orang terhadapnya sudah minus 80 poin, apapun yang dia katakan selanjutnya, itu hanya akan membuat pihak lain semakin membencinya. Dan kesan pertama Qin Bingsui terhadap Chen Yuan benar-benar buruk. Bisa dikatakan sangat buruk. Tampaknya dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa Chen Yuan adalah bajingan yang suka mengobrol di mana-mana. Entah dia berbakat atau tidak, dia tidak bisa menyembunyikan sifat buruknya. Jadi, dia tidak hanya tidak ingin berbicara dengan Chen Yuan sendiri, tetapi dia juga ingin Zhao Yuqi menjauh dari Chen Yuan. Yuqi, lebih baik kau menjaga jarak dari Chen Yuan di masa depan. Qin Bingsui menyarankan dengan ekspresi dingin. Kenapa? Zhao Yuqi berpikir dalam hati, apakah Qin Bingsui sedang tidak waras hari ini? Mungkinkah dia juga jatuh cinta pada Chen Yuan? Tidak ada alasan, tahukah kau apa yang terjadi padanya di sekolah? Beberapa gadis pernah menjalin hubungan dengannya. Aku tidak ingin kau terjebak dalam pusaran emosi seperti itu, kalau tidak itu akan memengaruhi pekerjaan OSISmu. OSIS ini akan segera kutinggalkan sebagai ketua, dan kuharap kau akan menjadi orang berikutnya yang menggantikanku. Kata-kata Qin Bingsui membuat Zhao Yuqi sedikit bingung. Karena ketika mereka masih sekolah, pendapat mereka berdua sering berbeda. Akibatnya, Zhao Yuqi selalu menganggap Qin Bingsui sebagai musuh khayalan. Bahkan di hari ulang tahunnya hari ini, dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk membuat Qin Bingsui terkesan. Dia sudah menduga bahwa Qin Bingsui tidak akan pernah mendukungnya sebagai ketua OSIS. Tanpa diduga, kakak senior Qin ini, yang selalu berselisih dengannya, justru mendukungnya sebagai ketua. Ini sungguh tak bisa dipercaya. Rasanya seperti ditampar di pantat. Musuh terbesar dalam pikiranku berubah menjadi sekutu. Operasi apa ini? Benarkah Qin Bingsui ternyata gay seperti yang dirumorkan? Dan dia masih menyukaiku. Zhao Yuqi tiba-tiba gemetar. Dia tersenyum canggung dan sopan. Aku sebenarnya tahu apa yang dikatakan kakak Qin, tapi kakak, mungkin kau masih salah paham tentang Chen Yuan. Dia bukan tipe orang yang kau bayangkan. Kau tidak perlu menjelaskan apapun.
Terkadang cinta bisa membutakan orang. Seringkali jelas bagi orang yang tidak terlibat dan membingungkan bagi pihak berwenang. Singkatnya, kau harus melakukannya sendiri. Jangan membawa perasaanmu ke tempat kerja. Jika orang tahu, calon ketua OSIS, dan seseorang laki-laki terlibat dalam hubungan poliamori, kau harus tahu pengaruh buruk apa yang akan ditimbulkannya. Tidak apa-apa, jika Chen Yuan benar-benar menyukaiku, aku tidak harus menjadi ketua OSIS. Zhao Yuqi menatap Chen Yuan dengan manis. Sebenarnya, setelah dia marah mendengar suara jerawat itu, aku sudah punya niat untuk mengundurkan diri dari serikat mahasiswa. Tidak masalah apakah ketua itu benar atau tidak. Bagaimana kau bisa sebodoh itu sampai rela berkorban untuk seorang pria? Qin Bingsui mengumpat, membenci Iron karena lemah. Qin Bingsui. Tingkat kesukaan -5. Qin Bingsui. Tingkat kesukaan -5. Tingkat kesukaan saat ini -90 poin. Sialan, kakak, aku menipumu sampai kau terlibat masalah. Aku hanya duduk di samping makan semangka, apa salahnya? Ini juga bisa menurunkan tingkat kesukaanku 10 poin. Pikiran Chen Yuan meledak. Dia merasa bahwa rumor Qin Bingsui gay sangat mungkin benar. Pasti ada alasan di balik semuanya. Pesta ulang tahun berlangsung hingga pukul 9 malam. Semua orang mulai pergi satu per satu. Chen Yuan juga pergi. Sebenarnya, Chen Yuan bisa tinggal di sini. Hanya saja semua orang sudah pergi, jika Chen Yuan terus menolak untuk pergi, itu pasti akan membuat orang berpikir aneh. Intinya, para cowok sudah pergi. Hanya beberapa teman perempuan Zhao Yuqi yang tersisa. Beberapa gadis menatap Chen Yuan, seorang cowok, dan suasananya agak canggung. Hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Chen Yuan, apakah kamu juga ingin pergi? Zhao Yuqi mengusirnya dan bertanya. Ya, aku kembali ke sekolah, dan aku tidak bisa mengganggu saat kalian sedang mengobrol. Wah, itu benar-benar memalukan. Lagi pula, ini rumahmu, dan kita seharusnya berkemas dan pergi. Zhao Yuqi memasang wajah meminta maaf. Jangan, karena rumah ini atas namamu, itu milikmu. Tidak ada alasan untuk mengambil kembali barang-barang yang kuberikan. Jangan bicara seperti itu padaku. Sikap Chen Yuan tegas, dan Zhao Yuqi semakin terharu. Kalau begitu bagaimana kalau begini, untuk berterima kasih kepada tuan muda pertama Chen atas kebaikannya kepadaku, aku akan mengajakmu menonton film besok, bagaimana kalau Wolf Warrior 3, pasti genre favoritmu. Chen Yuan memikirkannya. Seorang gadis menawarkan untuk mengajakmu menonton film. Dan itu adalah tema yang kau sukai. Akan sangat menyedihkan jika kau menolak. Dan jika dua orang pergi kencan untuk menonton film berdua saja, mungkin akan ada perkembangan yang menarik. Karena Zhao Yuqi sangat cantik dan memiliki tubuh yang bagus, hati Chen Yuan sudah siap untuk bergerak. Bab 120. Chen Yuan mengangguk dan menyetujui undangan Zhao Yuqi tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangan dan berjalan keluar dari Garden Villano. Berjalan sekitar 5 menit. Chen Yuan sampai di Ferrari Rafa yang terparkir di pinggir jalan. Saat itu, Zheng Bin lewat dengan Ferrari 488. Chen Yuan, kau belum pergi, maukah kau kuantar pulang sekolah? Lagi pula, itu Sarah. Zheng Bin tersenyum, seolah-olah itu undangan yang tulus. Tapi pada intinya itu hanya pamer mobil mewah di depan Chen Yuan. Jadi apa masalahnya jika kau pandai bermain piano? Lagi pula, kau tetaplah orang yang menyebalkan. Aku menghargai kebaikan senior, tapi aku tidak membutuhkannya. Chen Yuan melambaikan tangannya dan tersenyum sopan. Zheng Bin merasa senyum Chen Yuan adalah senyum masam. Kau akhirnya tahu kesenjangannya. Akhirnya menyadari kenyataan. Di masyarakat ini, orang-orang berbakat belum tentu bisa muncul. Hanya uang yang merupakan kekuatan sejati. Sehebat apapun dirimu, Chen Yuan, jika kau ingin mencapai apa yang aku capai sekarang, kau butuh setidaknya 10 tahun kerja keras. Berapa dekade dalam hidup ini? Senior Zheng Bin, kenapa kau tidak mengantarku pulang sekolah saja? Aku juga akan segera pulang. Chen Yuan langsung menolak. Tak disangka, seorang gadis berlari keluar dan menawarkan diri untuk naik mobil Zheng Bin. Oke, teman sekelas Wang Yun, masuklah. Gadis ini terlihat cantik, dengan tubuh mungil setinggi 1,6 meter dan wajah yang sangat imut. Diperkirakan nilai wajahnya juga 7,5 poin. Aku sangat iri, Wang Yun benar-benar bisa masuk ke mobil sport senior Zheng Bin. Aku pasti akan berinisiatif jika tahu, kata gadis itu dengan iri. Ya, senior Zheng Bin tampan dan kaya. Dia menjadi manajer umum di usia muda. Meskipun dia tidak sebaik Chen Yuan dalam bermain piano, kondisi keseluruhannya jauh lebih baik daripada Chen Yuan. Zhao Yuqi, bagaimanapun juga, agak tidak rasional. Hei, lihat, ada lava yang lebih keren lagi di sebelahnya. Kudengar mobil mewah ini 4 atau 5 kali lebih mahal daripada Ferrari 488 milik senior Zheng Bin. Bukankah harganya lebih dari 2.000 juta?
Saat sekelompok orang menunjuk dan berbicara, beberapa bahkan berencana mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Chen Yuan mengeluarkan kunci mobil dari saku celananya. Jatuhkan. Lampu Ferrari Lavar berkedip 2 kali. Chen Yuan membuka pintu mobil dan duduk di dalamnya seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Ekspresi wajahnya tetap tenang. Terkejut. Kaku. Tanda seru. Semua orang saling memandang. Satu persatu menunjukkan tatapan bodoh. Terutama senior Zheng Bin, yang matanya yang tadinya angkuh hampir ternganga karena terkejut. Wang Yun juga tercengang. Sepertinya tidak ada yang menyangka bahwa Rafa ini milik Chen Yuan. Ini, Chen Yuan ternyata seorang karavan. Aku mengerti, akhirnya aku mengerti, aku bilang bagaimana Zhao Yuqi jatuh cinta pada orang miskin, ternyata dia adalah generasi kedua yang benar-benar super kaya. Benar. Sebenarnya, aku ada di villa saat itu. Aku skeptis. Kau bilang bagaimana mungkin seorang anak dari keluarga biasa bisa mengembangkan keterampilan piano yang luar biasa seperti itu. Mustahil untuk berlatih seni piano seperti ini, coba pikirkan, berapa biaya untuk guru terkenal mengajar satu kelas. Sialan, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal, kau hanya akan jadi orang yang terlupakan. Bukankah tadi aku bilang aku takut kalian tidak akan percaya padaku? Chen Yuan mengabaikan orang-orang yang tercengang itu. Dia langsung pergi dari kompleks Villa Jiangjing. Tanpa diduga, telepon dari Xiao Ruoyu berdering. Chen Yuan menjawab melalui Bluetooth. Hai, Chen Yuan, apakah kamu punya waktu besok? Tanya Xiao Ruoyu. Ah, ada apa? Benar, aku dengar Wolf Warrior 3 akan tayang, aku ingin mengajakmu nonton film besok. Ini pertama kalinya seseorang mengajakmu nonton film. Kamu tidak akan menolakku, kan? Aku. Chen Yuan tercengang. Dia baru saja berjanji pada Zhao Yuqi untuk pergi menonton film bersamanya besok. Xiao Ruoyu di sini benar-benar ingin mengajaknya nonton film besok. Bagaimana mungkin hal sialan ini menjadi kebetulan seperti ini? Apakah kamu perlu manajemen waktu lagi? Intinya adalah ini juga pertama kalinya Xiao Ruoyu mengajaknya nonton film. Begitulah katanya. Chen Yuan benar-benar malu untuk menolak. Dan Su Lele juga pernah mengundangnya sebelumnya. Bagaimana pendapatmu tentang film-film terbaru? Atau apakah bioskop sudah tutup hampir setahun, dan baru dibuka kembali secara bertahap akhir-akhir ini, sehingga semua orang sudah tidak tahan lagi? Baiklah, karena ini undangan Nona Xiao, aku tentu tidak bisa menolak, tapi aku agak sibuk besok, jadi mungkin aku tidak punya banyak waktu. Tidak apa-apa, kalau kau sibuk, kita bisa nonton film jam 9 malam. Jam 9 malam, kau masih sibuk, kan? Xiao Ruoyu tampak sangat pengertian. Tidak mudah bagi Chen Yuan untuk mencari alasan lain. Dan dengan menonton 2 film sehari, masih banyak waktu. Nonton satu di siang hari dan satu di malam hari. Karena Xiao Ruoyu sudah memesan tiket film untuk malam hari, maka carilah alasan untuk menonton film siang hari bersama Zhao Yuqi. Dan mereka tidak bisa berada di bioskop yang sama, mereka harus dipisahkan, untuk menghindari kemungkinan kecelakaan. Oke, kalau begitu jam 9 malam besok, sampai jumpa. Chen Yuan langsung setuju. Oke. Xiao Ruoyu menutup telepon. Chen Yuan memperhatikan Qin Bingsui sepertinya sedang naik taksi di pinggir jalan. Dia mengendarai mobilnya dan berhenti di depan Qin Bingsui. Ketua Qin, kenapa tidak saya antar saja, toh kita pulang sekolah bersama. Qin Bingsui memandang Chen Yuan yang mengemudikan Rafa, sedikit rasa terkejut muncul di matanya, tetapi dia dengan cepat kembali tenang dan tetap acuh tak acuh. Tidak perlu, Chen Yuan, aku akan naik taksi pulang ke sekolah sendiri. Baiklah kalau begitu. Chen Yuan mengangguk. Dia tidak melanjutkan berlutut dan menjilat. Dia hanya melihat seorang gadis, dan mungkin agak tidak aman untuk naik taksi sendirian di malam hari. Karena orang tidak mau naik mobil, tidak perlu memaksa. Chen Yuan mengemudi, dan baru melaju kurang dari 20 meter ke depan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa di kaca spion, sekelompok 5 atau 6 pria berjalan menuju Qin Bingsui. Tampaknya ada niat jahat. Sial. Kakak Biao, gadis ini terlalu tepat waktu. Aku sudah dewasa, dan aku belum pernah melihat gadis setepat ini. Lihat wajah ini, pinggang ini, kaki ini, dan lekuk tubuh ini, luar biasa. Sekelompok pria itu tersenyum kecut. Kakak Biao, yang merupakan pemimpinnya, juga terkejut. Dia telah berkelana selama bertahun-tahun, dan telah bermain-main dengan banyak gadis. Tetapi Qin Bingsui belum pernah bertemu orang yang begitu tepat waktu. Temperamen dingin dan angkuh gadis ini membuat orang merasa sangat ingin menaklukkannya. Dia juga memiliki penampilan seperti peri dan sosok seperti iblis, cukup untuk menggoda orang untuk melakukan kejahatan. 3 tahun mencari nafkah dengan darah, 10 tahun tanpa kerugian. Kakak Biao terdiam selama beberapa detik. Golum. Ia menelan ludah, lalu berjalan menuju Qin Bingsui bersama sekelompok adik laki-lakinya. Sayang,
Sendirian di malam hari sangat berbahaya, apakah kau tidak takut bertemu preman? Maukah kau menjadi pengawalmu untuk melindungimu? Qin Bingsui mengabaikan mereka dan berbalik untuk pergi. Namun begitu ia pergi, beberapa pria langsung mengepungnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.